Suku Betawi, suku yang mayoritas penduduknya bertempat tinggal di Jakarta ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Selain kuliner tradisional yang lezat, suku Betawi juga terkenal dengan ragam budayanya yang masih unik dan masih terjaga hingga sekarang. Yuk simak videonya. Ornamen khas Betawi juga sangat melekat di bangunan Museum Betawi yang berlokasi di kawasan Setu Babakan, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Setu Babakan memang sudah banyak dikenal oleh publik sebagai Kampung Betawi. Sebelum memasuki ruangan-ruangan Museum Betawi, penerima tamu akan menyapa dengan ramah dan menyambut baik setiap pengunjung yang datang dari berbagai daerah di Jakarta dan luar Jakarta. Museum Betawi berlantai 2 ini memiliki 3 ruangan yang bisa dijelajah para pengunjung yang hendak mengetahui lebih dalam mengenai tradisi khas Betawi dari peralatan seni hingga adat pernikahan. Pada lantai 2, museum ini banyak menyimpan koleksi peralatan rumah tangga yang memang dulu banyak digunakan oleh orang-orang Jakarta untuk menghiasi rumah mereka. Selain itu juga, di tengah-tengah terdapat sebuah panggung terbuka yang dinamakan amphitheater untuk menampilkan kesenian budaya Betawi seperti lenong, palang pintu, dan juga seni tari khas Betawi. Itu. Weh, Pan. Yuk, mau kemana? Gua mau nonton tari tradisional Betawi. Ih, seru itu. Kalian mau ikut? Emang di rumah tari Betawi itu ada pertunjukan tari ya? Di sana tuh bukan hanya tari saja, di sana ada sejarah tentang budaya Betawi juga. Ada apa aja tuh contohnya? Di sana ada rumah adat Betawi, di sana ada busana adat Betawi dan budaya-budaya Betawi lainnya. Oke, ayo ikut enak tuh. Oke, gas. Ayo, yuk. Selamat siang, sekarang saya berada di Museum Betawi dan di samping saya ada Bapak yaitu Saya Jaka Yuda Permana, saya salah satu staf di Satuan Pelaksana Pelayanan Informasi dan Edukasi Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Baik, saya ada beberapa pertanyaan Pak. Di sini sejak kapan Museum Betawi ini dibangun? Kalau museum secara gedung itu dibangunnya dari tahun sekitar 2012. Jadi satu kawasan ini selain museum, kita dulu sebutnya adalah zona A, tapi sekarang sesuai dengan Pergub itu namanya berubah menjadi Kampung Muhammad Toshi Tamrin. Jadi selain ada museum, ada juga rumah-rumah adat, ada rumah makan Betawi, terus ada fasilitas yang lain itu dibangunnya bersamaan di tahun 2012. 2013 berarti ya Pak. Lalu rumah Betawi ini dikenal dengan sebutan Rumah Si Pitung. Lalu bagaimana asal-muasalnya sehingga bisa disebut dengan Rumah Si Pitung? Rumah Si Pitung, kalau kita bicara Rumah Si Pitung itu dulunya adalah tempat persinggahan dari yang disebut Si Pitung. Gitu ya. Jadi ada salah satu gurunya, dia punya rumah di daerah pesisir Marunda sana. Si Pitung kan dikenal sebagai orang jahat gitu, dari pihak sebelah sana. Gitu. Nah, pada saat dicari oleh pihak kolonial, salah satu tempat persembunyiannya adalah di rumah Pitung yang sekarang kita kenal di daerah Marunda. Oke, baik. Lalu, ini kan bentuk rumah atapnya begini ya Pak ya? Lalu mempunyai makna nggak Pak? Kalau makna secara spesifik mungkin tidak ya, tapi kalau secara fungsi itu disesuaikan dengan lahan yang ada. Jadi kita kenal rumah Betawi itu ada rumah gudang, dia memanjang ke belakang, bentuk atapnya adalah seperti pelana kuda. Terus juga ada rumah limasan atau yang bentuknya seperti rumah joglo. Ada juga rumah kebaya, gitu ya. Nah, rumah kebaya itu adalah berbeda dengan rumah gudang. Kalau rumah kebaya itu memanjang, rumah gudang itu memanjang, kalau rumah kebaya itu cenderung melebar. Jadi atapnya dia ke depan buangannya. Berarti ada 2 variasi ya Pak? Iya. Oke, baik. Lalu kalau ukirannya ini ada berbentuknya kan berbeda-beda ya Pak. Ini ada maknanya nggak Pak dari ukiran kayunya sendiri? Ukiran kayu di sebelah mana nih? Ukiran seperti pagar-pagarnya ini Pak. Oke, kalau yang pagar itu kita sebutnya langkan ya. Nah, langkan ini fungsi utamanya hanya sebagai pembatas.
yang mana daerah privasi tuan rumah dengan daerah yang cenderung agak umum, halaman. Nah, bentuknya itu mereka memang punya fungsi, dan selain fungsi secara sosial. Biasanya kalau orang-orang yang katakanlah menengah ke bawah, mereka cenderung motifnya itu adalah sederhana. Nah, yang sudah sedikit tinggi gitu ya, mereka punya ukiran-ukiran yang lebih khas lagi gitu. Dan juga bahan-bahan yang dipakai, kayunya yang berbeda. Biasanya kayu-kayu mahal kalau yang udah saudagar atau tuan tanah atau pegawai pemerintah Belanda pada saat itu, mereka punya bahan-bahan yang lebih mahal daripada yang biasa. Berarti diukur dengan tinggi kayunya. Kalau misalnya yang setara, yang miskin pendek gitu, atau kalau ukuran panjang tinggi gitu, itu tidak. Oh enggak, berarti sama saja. Lalu jika kita bandingkan ya Pak ya dengan budaya Jawa, kan adat Jawa itu biasanya kalau bertamu kita tidak boleh makan dulu ya Pak, sebelum disuguhin di pihak sama orang dipersilakan rumah. Ya. Kalau di Betawi ini ada adabnya nggak Pak? Sama. Malah di Betawi itu kalau di rumah bertamu, ya, itu ada di beberapa bagian wilayah tamu itu dipisah. Jadi tamu itu pada saat mereka datang ada dua, kita seperti sekarang nih, kita ada sebutnya seban, itu ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, itu biasanya dipisahkan, yang mana yang tamu untuk laki-laki, yang mana tamu untuk perempuan. Jadi tidak dicampur. Gitu. Nah, seperti tadi kalau misalnya adab atau etika sama. Tidak boleh kita ngambil sebelum dipersilakan oleh tuan rumah. Kayaknya cukup Pak, segitu aja. Segitu aja. Ya. Oke. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Selamat beraktivitas. pada keragaman budayanya. Budaya adalah suatu warisan dari nenek moyang kita yang tidak ternilai harganya. Budaya Indonesia sangat banyak dan beragam. Budaya itulah yang seharusnya kita jaga dan kita lestarikan. Cintai budaya Indonesia, bersatu bersama melestarikan budaya bangsa.